Kejutan di langit Timur Tengah, pasukan Israel kocar-kacir dihantam gelombang drone dan roket aliansi Hamas Hizbullah. Langit malam yang biasanya tenang di wilayah utara dan selatan Israel mendadak berubah menjadi lautan cahaya dan suara ledakan. Dalam sebuah yang mengejutkan banyak pihak, serangan gabungan dari Hamas dan Hezbollah digambarkan terjadi secara serempak, menciptakan tekanan besar di berbagai titik strategis. Serangan dimulai tanpa peringatan. Ratusan drone dilaporkan melintas rendah, menghindari radar, sementara rentetan roket diluncurkan hampir bersamaan dari dua arah berbeda. Dalam hitungan menit, sistem pertahanan yang biasanya sigap mulai kewalahan menghadapi intensitas serangan yang tidak biasa. Di pusat komando, suasana berubah tegang. Benjamin Netanyahu digambarkan menerima laporan bertubi-tubi mengenai kondisi di lapangan. Informasi yang masuk tidak hanya cepat, tetapi juga menunjukkan eskalasi yang tidak terduga. Ia disebut terkejut dengan koordinasi serangan yang tampak jauh lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Di wilayah perbatasan utara, pasukan menghadapi tekanan dari arah Lebanon. Drone-drone bersenjata disebut menghantam beberapa titik penting, memaksa unit-unit militer untuk berpindah posisi secara cepat. Sementara itu, di selatan, roket-roket dari wilayah Gaza Strip terus berdatangan tanpa jeda, menciptakan situasi yang sulit dikendalikan. Beberapa unit pasukan digambarkan mengalami disorientasi akibat serangan simultan dari dua front. Sistem komunikasi terganggu, sementara upaya untuk mengordinasikan pertahanan menjadi semakin kompleks. Suara sirene peringatan terdengar hampir tanpa henti di berbagai kota. Pengamat menyebut bahwa kekuatan utama dari serangan tersebut bukan hanya pada jumlah, tetapi pada timing dan pola koordinasi. Drone digunakan untuk mengganggu dan membuka celah, sementara roket mengikuti untuk menekan area yang sudah melemah. Di sisi lain, masyarakat sipil digambarkan berusaha mencari perlindungan di tempat-tempat aman. Ketegangan menyebar cepat, diperparah oleh kabar simpang siur yang beredar di berbagai media. Situasi di kawasan tersebut sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor diplomatik, militer. Bagaimana sebuah serangan terkoordinasi dapat menciptakan dampak psikologis dan strategis yang besar dalam waktu singkat. Ketika dua kekuatan berbeda bergerak dalam satu ritme, tekanan yang dihasilkan bisa terasa berlipat ganda. Langit yang sebelumnya dipenuhi cahaya ledakan perlahan kembali gelap, namun ketegangan yang tersisa masih menggantung. Dunia menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Qassem, kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana negosiasi langsung Israel dan Lebanon. Dalam sebuah pernyataan pada Senin 27 April, Qassem mengatakan bahwa kelompoknya menolak tegas negosiasi langsung itu, menegaskan bahwa Hizbullah akan melanjutkan perlawanan defensif dan tidak akan menyerahkan senjata. Dia juga mengkritik dua putaran pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel untuk pertama kalinya dalam 43 tahun yang berlangsung di Washington, Amerika Serikat beberapa hari lalu. Dalam suasana pengorbanan dan martabat serta kekalahan musuh ini, otoritas Lebanon terburu-buru melakukan konsesi bebas yang memalukan dan tidak perlu, yang satu-satunya pembenarannya adalah penyerahan diri, kata Qassem. Titik masuk dan solusinya adalah mencapai 5 poin sebelum hal lain, imbuhnya dikutip Anadolu Agency. Qassem pun menyodorkan 5 poin sebagai solusi, di antaranya menghentikan agresi di darat, laut, dan udara, penarikan Israel dari wilayah pendudukan, pembebasan tahanan, kembalinya penduduk ke semua desa dan kota mereka, dan rekonstruksi.
Pemerintah ini Israel tidak dapat terus berkuasa sementara mereka mengabaikan hak-hak Lebanon, menyerahkan tanah, dan menghadapi rakyatnya yang menentang, kata Qasem. Pemimpin Hizbullah ini juga menyerukan ke pemerintah Lebanon untuk kembali kepada rakyat dan menyatukan mereka. Sehingga mereka bukan pemerintah faksi tetapi pemerintah rakyat berdasarkan konsensus yang membentuk kesepakatan Taif yang mendasari konstitusi kita saat ini, demikian pernyataan Naim Qasem. Menurut angka resmi pemerintah Lebanon, lebih dari 2.500 orang tewas dan lebih dari 1,6 juta orang mengungsi akibat serangan Israel di seluruh Lebanon sejak 2 Maret. Kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari sejak 10 April. Namun, Israel berulang kali melanggar kesepakatan itu. Pada Kamis pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan Lebanon Israel sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 3 minggu usai putaran kedua negosiasi antara kedua pihak di Washington.